Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Helmi Aziz di Spectrum Cinema TV. Kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang ada di Stream Deck, yaitu kita menggunakan aplikasi Mimo Live, yaitu kita akan mencoba mengupas tentang auto switcher ya. Fungsi fitur auto switcher ini bisa didapat dengan menambahkan di layar stack, kita ketik saja auto, maka akan muncul auto video switcher ya. Di sini bisa kita lihat auto video switcher ini dia terdiri dari 9 source ya. Jadi dia bisa melakukan switching dari 9 source. Source itu bisa berupa input kamera ya. Ini misalkan kita koneksikan main kamera ini kita menggunakan USB capture. Jadi nanti di sini akan terdeteksi USB capture-nya. Jadi ini misalkan ini saya tidak pasang ya USB capture-nya. Ini misalkan kita ganti kamera 1 dan kita tambah lagi source-nya video berupa kamera 2. Misalkan ini tetap kita menggunakan video juga. Misalkan kita menggunakan source satu lagi kamera 3 ya. Jadi kita punya 3 input source yang nanti bisa kita pasang di masing-masing di 9 ini, terserah kita mau menempatkannya di mana juga. Tapi nanti kita akan membahas fungsi auto video switcher ini untuk misalkan kita akan menampilkan display foto ya. Jadi teman-teman barangkali punya display foto, ataupun mungkin untuk teman-teman yang memang untuk bergerak di bidang, biasanya ini kalau untuk teman-teman yang beragama Kristiani, biasanya mereka bisa menggunakan ini untuk menampilkan teks juga ya, menampilkan teks. Jadi misalkan untuk lagu puji-pujian gitu, jadi mungkin nanti bisa dikonvert dulu ke formatnya misalkan JPEG dan yang lain-lainnya, dan ini bisa terdeteksi di input video capture, di input source di auto switcher ini. Jadi auto switcher ini fungsinya adalah untuk memindah-mindah sumber ya, atau apapun yang itu yang berasal semuanya dari source. Jadi ini bisa berupa misalkan kita tambahkan media files ya. Media files itu kita bisa tambahkan beberapa buah, misalkan foto. Misalkan ini ya, ada beberapa buah foto, saya ambil contohnya. Ini misalkan nah ini ya, kita tambahkan. Jadi dari sisi source ini ada beberapa foto ya, nanti bisa kita tambahkan, dan ini bisa kita kombinasikan dengan source video ya. Jadi misalkan place holder A ini kita isi video. Jadi nanti ini tinggal kita ganti aja konten ini, di bagian konten ini kita klik, kita isi kamera 1 misalkan ya. Terus kemudian konten 2 di B ini kita ganti kamera 2. Terus yang ketiga kita ganti kamera 3 ya. Terus kemudian placeholder yang D ini bisa kita ganti misalkan sumber gambar 1.
terus placeholder E ini kita ganti sumber gambar 2. Nanti ini sumbernya dia bisa bermacam-macam ya, sesuai dengan kemampuan input daripada Mimo Live ini yang terpasang pada Stream Deck. Dan ini source-nya kita ganti picture 4, dan yang terakhir adalah kebetulan ini ada berapa picture ini ya, ada 4 picture aja. Jadi yang H ini nanti terserah mau kita masukkan, kita misalkan kita mau menambahkan apa gitu ya, kita cari misalkan kita tambahkan satu lagi ini ya, portrait ini ya, kita off dulu. Kita mau menambahkan teaser video juga bisa dengan format MP4 ya. Nah, ini bisa kita tambahkan di H ya, MP4 teaser ini ya. Jadi nanti dia kalau kita fungsikan untuk live auto switchernya ini, karena memang ini masih dalam kondisi off, jadi nanti untuk mengaktifkannya agar supaya masuk ke dalam program out di sini, kita harus menekan tombol live. Tapi sebelumnya kita akan melakukan setting pengaturannya ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan, kontrolnya adalah source count ini, jadi bisa kita set, kita mau mengeset dengan 2 source atau mau dengan 4, 5, 6, 7 sampai dengan 9 ya. Jadi ini bisa kita set. Jadi kebetulan ini saya pilih yang 9. Jadi kita pilih yang 9. Nah, di sini ada 9 placeholder ini, dia untuk yang nomor 9 ini dia akan menampilkan di bagian bawahnya. Jadi misalkan nih ya, ini saya mengambil satu image di sini ya. Ini kalau saya tempatkan di bawah ini ya, nanti di placeholder 9 ini dia akan aktif di ini. Oh sorry, enggak, ini memang sorry, ini bisa diisi juga deh ya. Sorry, enggak, itu berbeda ya, maaf, salah informasi. Placeholder 9 ini misalkan kita tambahkan add media files, kita tambahkan sumber lain misalkan ya, kita coba cari misalkan ini source 9, kita tambahkan adalah footage ini ya. Jadi 9 source ini nanti kalau kita aktifkan, jadi di sini ada mode cycling ya. Mode cycling ini dia akan berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kembali lagi ke 1. Dan mode random itu ya terserah maunya dari aplikasinya ya. Maunya dari aplikasinya, dia akan berpindah-pindah sendiri tanpa sesuai dengan urutan. Terus kemudian kontrol yang ketiga adalah timing. Timing ini juga fix atau random, artinya timingnya ini dia bisa, kalau untuk yang fix ini misalkan kita set selama 2 second, berarti masing-masing untuk source-nya ini akan tampil selama 2 detik, kemudian berpindah-pindah antara source 1 dan source yang berikutnya ya. Dan ini misalkan kalau kita set 5 detik gitu aja ya. Jadi untuk yang fix nanti dia selama 5 detik akan berpindah-pindah. Tapi kalau kita set untuk timingnya menggunakan random, dia akan mengacak. Jadi ada yang 5 detik, 3 detik, 2 detik gitu ya, sesuai dengan
source code-nya yang ditentukan oleh aplikasinya ya. Sedangkan ini adalah transitionnya. Jadi transition itu perpindahan antar source 1, source 2, source 3, source 4 dan seterusnya. Dan ini ada dua mode, yaitu cut. Cut itu berpindah tanpa adanya transisi. Jadi kamera 1, 2, 3, 4 langsung. Sedangkan untuk yang dissolve itu dia akan berpindah dengan menggunakan mode transparensis antara sumber 1 dan sumber 2 secara perlahan-lahan ya. Kemudian untuk background opsional ini nanti adalah tampilan background yang apa namanya, yang akan kita berikan sebagai latarnya ya, sebagai latar dari tampilan ini. Jadi misalkan background 1, misalkan kita coba aja ya. Nah, ini bisa kita pilih di sini. Background 1 ini, background 2 ini, background 3 ini, background 4 ini ya. Background 5 ini. Coba kita. Nah, oke ya, sekarang kita berikan background aja. Coba sekarang kita tes ya fungsi aplikasinya ya. Ini saya matikan dulu. Kemudian untuk mengaktifkan kita harus mengklik di bagian live ini. Nanti coba kita akan saksikan tampilan apa yang tertampil di program out ini ya. Kita klik live. Nah, kita bisa melihat ya, nanti dia akan berpindah-pindah sendiri selama 5 detik. Ini saya tidak mengontrol ya. Jadi untuk kursor mouse saya letakkan di sini. Dia akan berpindah-pindah ya. Akan berpindah-pindah. Kebetulan ini menyesuaikan backgroundnya, jadi supaya tidak confuse, nanti saya matikan mungkin ya backgroundnya, karena source 1 itu kosong, kemudian source 2 juga kosong, source 3 juga kosong, makanya yang tertampil adalah backgroundnya. Kemudian ini nanti akan bergerak menuju ke teaser 8 ya, dan ini akan terus berulang-ulang ya, seperti ini. Oke ya, dia akan berpindah-pindah karena dia kamera 1, kamera 2 ini, karena di backgroundnya di sini saya berikan background ini, jadi dia memilih. Ini coba saya pilih non, dan ini juga saya pilih non tanpa background. Ini juga non, ini juga non, dan ini juga ya. Nantinya dia setelah berpindah dari source 9 akan berpindah ke kamera 1 yang mungkin blank ya nanti ya, karena tidak ada sumbernya, karena saya tidak berikan input. Nah ini untuk tampilan yang secara transisinya cycling. Sekarang akan saya pindah dengan random ya, dan ini bisa kita lihat sekarang pada berpindah langsung ke input 8. Dari 8 berpindah ke 2, kemudian dari 2 akan berpindah ke 6, dari 6 akan berpindah ke berapa ini, ke 5 ya. Jadi nanti kita bisa membuat sebuah, kalau memang kita misalkan untuk menampilkan foto ataupun kita menampilkan untuk teks dan yang lain-lainnya, kita bisa menggunakan tools ini ya. Kemudian untuk timingnya, misalkan saya buat random ya, timingnya saya buat random. Di sini ada setting, yaitu minimal durationnya 5 dan maksimum durationnya 15, dan ini bisa kita set. Misalkan kita mau set 2 ya, yang ini kita bisa set misalkan 5 ya. Jadi masing-masing teksnya nanti akan berkisar antara 2 dan 4. Nah, dan ini akan berpindah-pindah secara random, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini bisa kita gunakan untuk kita menampilkan teks, slideshow video, mungkin
teaser pendek dengan durasi yang sudah kita tentukan, misal dengan durasi waktu sekitar 10 detik misalkan, biasanya untuk logo-logo perusahaan yang biasanya kita gunakan untuk mengisi waktu-waktu kosong ya. Dan ini bisa kita buat beberapa stack. Misalkan kita mau menggunakan auto video switcher ada 4 buah dan isinya nanti pastinya akan bisa 36 foto, dan kita nanti bisa menggunakan fitur automation ya. Automation itu nanti yang akan berpindah-pindah sendiri antara auto video switcher yang satu dengan auto video switcher yang lain. Dan ini juga bisa kita tambahkan overlay, misalkan kita mau menambahkan running text ya. Kita mau menambahkan running text, di sini bisa kita tambahkan, kita tempatkan di atas layer video switcher ya. Jadi nanti ini bisa kita tampilkan seperti ini ya. Kita tekan tombol live, maka di depan auto video switcher ini akan menampilkan sebuah running text ya, sebuah running text yang memang akan berjalan di layer di atas video itu, dan kita bisa menambahkan misalkan logo dan yang lain-lainnya, itu bisa kita tambahkan nanti di layar di yang paling atas. Jadi untuk auto video switcher ini berada pada posisi layer yang paling bawah. Dan nanti bisa kita tambahkan juga, misalkan kita mau menambahkan picture in picture juga, itu juga bisa dengan kita tambahkan di layer stack yang paling atas ya. Oke, kembali lagi saya resume bahwa untuk auto video switcher ini adalah salah satu tools daripada Mimo Live yang diaplikasikan pada Stream Deck, yang kita gunakan untuk menampilkan secara otomatis sumber-sumber yang ada pada kontennya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, konten ini bisa kita isi apa saja yang ada di source-nya ini ya. Oke, itu informasinya, mungkin bisa menambah informasi ke teman-teman mengenai aplikasi yang ada di Stream Deck ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.